Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rahma Sasmita di Gurindam Jiwa Channel 1 untuk hari ini. Iya, pada hari ini ialah 2 Juni 2021 dan kali ini di Malaysia kembali diberlakukannya lockdown total ya. Dan disebabkan karena penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat di negara ini. Ya, Malaysia mulai menerapkan lockdown total yaitu semalam untuk mengatasi lonjakan COVID-19 yang makin meningkat tajam. Pemerintah Malaysia menutup semua mal, hanya mengizinkan 17 sektor layanan penting untuk beroperasi selama penguncian total. Pemerintah Malaysia mengatakan semua mal harus ditutup, sementara 17 sektor layanan penting akan diizinkan untuk beroperasi selama lockdown total selama 2 pekan yang akan datang. Sektor-sektor ini termasuk perawatan kesehatan, telekomunikasi dan media, makanan dan minuman, utilitas, serta perbankan. Pemerintah juga akan mengizinkan perusahaan di bawah 12 sektor manufaktur untuk terus beroperasi seperti manufaktur makanan dan minuman, alat kesehatan, tekstil untuk memproduksi alat pelindung diri, serta minyak dan gas. Mereka perlu beroperasi dengan kapasitas 60% sahaja. Kami berharap sektor manufaktur akan mengikuti perintah pemerintah karena kami telah memberikan syarat bahwa hanya 60% yang bisa bekerja, ungkap Menteri Senior Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Tapi saya telah membaca posting media sosial dan menemukan majikan yang memaksa karyawan mereka melebihi kapasitas 60%, tambahnya. Ismail Sabri mengatakan karyawan dapat melaporkan pelanggaran tersebut ke Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kepolisian. Pusat perbelanjaan harus ditutup kecuali supermarket dan tempat yang menjual makanan dan minuman dan kebutuhan dasar, katanya. Dan untuk hanya 2 orang dari setiap rumah tangga yang diizinkan untuk keluar membeli keperluan pokok atau untuk layanan medis dengan pergerakan terbatas pada radius 10 km sahaja. Pernyataan dari Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional juga mengatakan manufaktur dan sektor jasa terkait manufaktur yang diizinkan untuk beroperasi adalah untuk memastikan gangguan minimal pada rantai pasokan suku cadang penting komponen dan produk jadi. Dan ini penting untuk mendukung kelanjutan operasi infrastruktur kritis dan garis depan seperti keamanan, sistem perawatan kesehatan, informasi dan komunikasi, serta memastikan pasokan kebutuhan dasar yang memadai untuk rakyat. Pengumuman itu muncul pada minggu setelah kantor Perdana Menteri mengumumkan pada hari Jumat bahwa Malaysia akan menjalani penguncian total dari 1 Juni hingga 14 Juni. Jumlah COVID-19 Malaysia terus melonjak dengan rekod 9.020 kasus baru dan 98 kematian pada Sabtu. Pada Minggu ada 6.999 kasus baru. Sekarang ada lebih dari 560.000 kasus di seluruh negeri. Putrajaya telah meyakinkan orang-orang bahwa akan ada persediaan makanan yang cukup untuk bertahan selama fase 1 dari penguncian total. Namun ada laporan antrian orang berbondong-bondong membeli kebutuhan dan barang untuk mengantisipasi pada Selasa. Selama konferensi pers yang sama pada Minggu, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Nur Hisham Abdullah memperingatkan peningkatan harian 1.000 hingga 2.000 kasus baru bukanlah hal yang mustahil dan bahwa jumlah kematian yang tinggi seperti 98 kematian yang tercatat pada hari Sabtu mungkin terus berlanjut dan bahkan meningkat tajam. Kementerian Kesehatan telah memperingatkan bahwa situasi mungkin muncul di mana dokter mungkin harus membuat pilihan yang sulit untuk memprioritaskan tempat tidur unit perawatan intensif yaitu ICU untuk pasien dengan potensi pemulihan yang lebih tinggi daripada mereka dengan prognosis yang buruk, ujar dia memperingatkan. Nah, itu dia informasi penting untuk kita semua dari Malaysia ya untuk saat ini, yang mana untuk saat ini kembali diberlakukannya lockdown untuk negeri Malaysia untuk hari ya untuk 1 Jun ya sampai dengan 14 Jun. Insyaallah jika ada penurunan mungkin lockdown akan kita akan
diberikan kelonggaran lagi. Tapi kalau jika kasusnya semakin meningkat, mungkin akan meningkat lagi peraturan dan undang-undang yang harus diberikan oleh kerajaan Malaysia. So untuk Anda semuanya yang menetap di negara Malaysia, khususnya untuk para TKI dan warga negara lainnya yang stay dekat di Malaysia, kiranya untuk dapat mematuhi segala arahan dan undang-undang yang diberikan oleh kerajaan ini untuk mencegah segala sesuatu yang tidak kita inginkan dan demi keamanan kita semua. Oke, baik, Rahma Sasmita yang bertugas di Gurindam Jiwa Channel 1, mohon maaf pamit diri dari ruang dengar Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum dan bye-bye.